Bab 32, saya telah memberitahu Anda ini adalah jebakan. Lusinan pembudidaya memandang mereka dari udara. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Muronghai mundur selangkah. Matanya tumbuh selebar mata sapi dan dia tergagap, old mister. Mereka semua adalah ahli laut Brahma 8 Meridian. Ini. Sudah kubilang ini jebakan. Lihat apa yang telah kau lakukan untukku sekarang. Aku tahu. Luyo mengangguk. Muronghai merasa ingin menangis. Kami akan mati, dan hanya itu yang bisa kamu katakan? Kamu tahu? Keluarga Muronghai menjalankan bisnis rakyat biasa. Meskipun dia adalah ikan air dalam dunia bisnis, dia hanyalah seekor semut di hadapan para pembudidaya ini. Mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Apalagi yang bisa dia lakukan selain takut? Ya, dia telah membuka 5 lubang di alam pencerahan mistik, tetapi dengan basis kultivasi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan para ahli laut Brahma. Pak Tua, saya pikir kita harus lari sekarang, dia menyarankan. Dia tahu Yuan R kecil adalah ahli laut Brahma 8 Meridian, jadi jika dia bisa menahan para pembudidaya ini untuk sementara waktu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ekspresi Luyo tenang, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Muronghai dan memusatkan semua perhatiannya di lapangan. Gila, dia pasti gila. Sementara itu, Little Yuan R juga tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia melihat ke arah para pembudidaya dan meletakkan satu tangan di pinggulnya sambil menunjuk ke arah mereka dengan tangan lainnya dan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dia hitung? Kelompok pembudidaya mengerutkan kening padanya. Pemimpin kelompok itu berkata dengan suara marah, kami tidak pernah membunuh orang tanpa nama. Beritahu kami nama Anda. 12 pembudidaya laut Brahma, kata Yuan R kecil tersenyum setelah dia selesai menghitung. Pemimpin itu berhenti sejenak, seolah dia tidak percaya bahwa dia diabaikan oleh seorang gadis kecil. Saat itu, seorang kultivator di sampingnya berbisik kepadanya, senior itu meminta kita untuk membunuh siapapun yang datang untuk menyelamatkan para sandera. Sambil mengangguk, pemimpin berkata, kami dibayar untuk menyelesaikan masalah. Jarang sekali bagi Anda untuk mencapai basis kultivasi yang kuat di usia muda ini, tapi sayang sekali Anda melibatkan diri Anda dengan keluarga Qi. 11 pembudidaya di belakangnya bergerak maju, mengelilingi Yuan R kecil dalam sekejap mata. Siapa yang membayarmu untuk melakukan ini? Suara serak Luyo terdengar. Kamu siapa, orang tua? Pemimpin itu melirik Luyo dan Muronghai. Ketika dia melihat salah satu dari mereka berada di alam Sense Dancing, sementara yang lain di alam Mystic and Lichtening, dia menggelengkan kepalanya. Luyo menggelengkan kepalanya juga. Dia menyadari bahwa alasan dan aturan di dunia ini ditentukan oleh mereka yang memiliki kepalan lebih besar pada akhirnya. Yuan R. Dia menunjuk Yuan R kecil. Gadis itu memberinya senyuman penuh pengertian saat dia merentangkan tangannya dan dengan ringan menendang tanah, meninggalkan lubang di belakang saat dia melompat ke udara. Muronghai benar-benar tercengang, dan dia dengan sempurna menunjukkan penampilan seseorang yang belum pernah melihat dunia. Sementara itu, 12 pembudidaya laut Brahma tercengang oleh aura Yuan kecil. Bunuh dia! Begitu pemimpin memberi perintah, tawa Yuan kecil terdengar melalui gunung. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Langkah menginjak awan 7 bintang. Itu adalah bagian paling penting dari teknik gerakan yang diberikan kepadanya oleh Jitian Dao, yang memungkinkannya untuk melangkah di udara, bergerak diam-diam seperti bayangan dan secepat kilat. Untuk sesaat, dia ada di mana-mana di langit, menyilaukan mata semua pembudidaya. Bam! 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 Satu demi satu pembudidaya laut Brahma ditendang turun dari udara, dan bukannya jatuh, mereka dengan paksa dilempar ke tanah. Bam! 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 Muronghai tercengang, dan dia berpikir, apakah kultivator laut Brahma 8 Meridian benar-benar kuat? Ding! Seorang pria jahat terbunuh. Kamu diberi 10 poin prestasi. Ding! Seorang pria jahat terbunuh. Kamu diberi 10 poin prestasi. Hanya dalam rentang beberapa napas, Yuan R kecil telah menendang 11 pembudidaya ke tanah. Masing-masing dilemparkan ke bumi dengan kepala retak, wajahnya berlumuran darah, dan nyawanya hilang.
Sekarang, kultivator terakhir menatapnya dengan wajah kosong. Seolah-olah dia sangat takut sehingga kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Little Yuan Er muncul di depannya. Dia tampak begitu tenang sehingga tampaknya orang-orang mati di bawahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, "Apakah kamu butuh bantuan saya?" "Tidak. Tidak, tidak. Aku bisa turun sendiri." Celepuk. Pemimpin menarik energinya dan membiarkan dirinya jatuh dengan bebas ke tanah. Setidaknya itu bisa menyelamatkan hidupnya, atau begitulah pikirnya. Begitu dia mendarat, bau darah yang menyengat-menyengat lubang hidung dan sarafnya seperti pisau tajam. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan di sini? Untuk sesaat, dia melupakan segalanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia telah menerima tugas yang menguntungkan, yaitu menculik seluruh keluarga Qi dan membunuh siapapun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Muronghai akhirnya sadar. Dia menelan dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Luyo berjalan perlahan dan berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." "Hehe. Kakek akhirnya memujiku." Yuan Er kecil sengaja menyelamatkan satu orang dan membunuh yang lainnya, yang mengejutkan Luyo. Dia mengarahkan pandangannya pada korban dan berkata dengan dingin, "Siapa dalang?" Pria itu menatap dengan susah payah ke pria tua di depannya dan berkata, "Saya tidak tahu." "Di mana para sandera?" "Seseorang telah mengambilnya." Aku tidak tahu. Pernahkah Anda melihat wajahnya?" "Tidak." Sepertinya tidak ada jawaban yang bisa keluar dari mulutnya. Yuan Er kecil sangat marah dengan balasannya sementara Luyo juga sedikit mengerutkan alisnya, menatap pemimpin, yang berbaring di tangan dan lututnya, menahan napas dan memegangi tanah dengan jari-jarinya yang gemetar. "Bunuh dia," kata Luyo dengan suara lemah. "Apa? Apa kau tidak akan menanyakanku beberapa pertanyaan lagi?" "Tunggu. Aku akan memberitahumu semuanya." "Jangan bunuh aku." Luyo tidak lagi memandangnya tetapi menggenggam tangannya dan berjalan menuju gunung. Yuan Er kecil terkekeh dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu kami sekarang?" Bukan karena pemimpin tidak mau memberitahu mereka. Bagaimanapun, dia adalah ahli Laut Brahma, dan dia tidak terluka. Jadi dia merasa malu untuk mengungkapkan semuanya setelah ditanyai dengan santai. "Seluruh keluarga Qi ada di Gunung Bluesun, tapi kepala keluarga mereka telah diambil oleh majikan saya." Saya benar-benar tidak tahu identitas majikan saya." Pemimpin buru-buru memberitahu mereka informasi penting yang penting. Tapi, Luyo tidak kembali. Dia berpikir tentang bagaimana dia dapat menemukan sekelompok murid yang licik. Dia hanya memiliki 2 kartu pengalaman bentuk puncak yang tersisa. Jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk mencari murid-muridnya. Yuan Er kecil berkata, "Kamu luar biasa, kakek. Dia menceritakan semuanya padaku setelah kamu membuatnya takut." Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membuatnya takut. Kakek, tempat ini memang jebakan." Sang dalang sengaja meninggalkan pesan. Jika dia tidak memberitahu kita, orang lain akan melakukannya. Jadi, apa gunanya menyelamatkan nyawanya? Jika ada nilai bagi pria itu akan memberi Luyo beberapa poin pahala. Setelah mendengar itu, pemimpin itu merosot ke tanah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Di Istana Bulan Turunan, lusinan pembudidaya wanita meluncur di atas pegunungan dan mendarat satu demi satu. Itu adalah tanah budidaya yang tampak seperti negeri ajaib, dan para pembudidaya wanita mirip dengan peri yang tinggal di sini. Siapa yang mengira bahwa ini adalah The Red Moon Palace, tempat tinggal Ye Tianxin, yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata dan menyandang gelar Jadevace Shura. "Tuan, kami telah menerima surat." Seorang lelaki tua dan seorang gadis muda mendekati kediaman keluarga Qi. Ye Tianxin dan Zhao Yu berdiri pada saat yang sama ketika mereka mendengar itu. Apakah identitas mereka sudah dikonfirmasi? Mereka terlihat agak mirip dengan potret, tetapi orang-orang kami tidak berani mengkonfirmasi identitas mereka. Serupa? Ye Tianxin tertawa dan berkata, dengan temperamen orang tua itu, dia tidak akan pernah menyamar. Sejauh yang saya tahu, kakak senior ketiga telah terluka, dan sekte benar telah mengirim ahli ke Gunung Pengadilan Emas. Juga, setelah kematian Luo Changfeng, pemimpin sekte dari sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang menggantikannya. Mantan pemimpin sekte mereka, Luo Xingkong, terus mencari kesempatan untuk membalaskan dendam putranya. Kakak senior keempat saja tidak akan pernah bisa menghentikan ketuhanan yang baru lahir ahli kesusahan.
Zhao Yu tahu apa yang dia coba katakan padanya. Ini adalah waktu terbaik untuk menghabiskan kartu truf Ji Tiandao. Bagaimana jika keduanya bukan peniru? Ye Tianxin terkekeh. Kemudian benda lama itu akan jatuh ke dalam perangkap kita. Tuan, kami telah menerima surat lagi. Para pembudidaya gang tepi danau di Gunung Bluesun semuanya telah mati, dan seluruh keluarga Qi, kecuali kepala keluarga mereka, telah melarikan diri. Mata Ye Tianxin berbinar, dan dia tidak tampak terkejut. Orang yang dapat membunuh semua pembudidaya di Lakeside Gang kemungkinan besar adalah adik kecil. Bagaimanapun, tidak banyak ahli pengadilan ilahi. Mereka dari 10 sekte ortodoks teratas tidak punya alasan untuk menyelamatkan keluarga yang tidak berarti. Hanya Yuaner kecil yang punya motif. Kirim surat ke Raja Jahat. Beritahu dia bahwa rencananya tetap tidak berubah dan bersiaplah untuk bertindak. Saya mengerti.